Kembalinya Dewa Perang. Bab 671. Unik. Para anggota keluarga Lin benar-benar tercengang. Mereka bahkan mulai meragukan pendengaran mereka sendiri. Pak, apa yang baru saja Anda katakan? Pria berkacamata itu telah kehilangan ketenangannya dan berbicara dingin kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak ini menerima undangan khusus dari pusat proyek San Haicheng kami. Beliau akan dimasukkan dalam rencana proyek San Haicheng kami dan akan menikmati perlakuan paling istimewa serta semua hak prioritas setiap saat. Semua prioritas. Ekspresi semua orang di keluarga Lin menjadi semakin aneh dan meresahkan. Apa yang diwakili oleh semua prioritas ini? Apakah ini berarti mereka dapat memasuki proyek San Haicheng dengan bebas? Bukankah dikatakan bahwa surat undangan yang dibawa pulang Chen Xiao sebelumnya adalah surat palsu? Bagaimana hal itu tiba-tiba menjadi unik? Menanggapi sanjungan pria berkacamata itu, Chen Xiao menjawab dengan sopan, "Terima kasih telah membuktikan ketidakbersalahan saya. Kalau begitu, mari kita bertemu di rapat penawaran." Setelah Chen Xiao selesai berbicara, dia ingin pergi dan tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang setelah dia membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, tidak perlu lagi dia melibatkan diri dengan anggota keluarga Lin ini. Pria berkacamata itu sangat hormat, mengangguk patuh sebagai tanda setuju, wajahnya dipenuhi dengan harapan. Semua orang sangat terkejut. Kesombongan Lin Yan lenyap, dan dia mengepalkan tinjunya karena marah, ekspresinya berubah sangat buruk. Dia hampir berhasil menguasai perusahaan Lin Qingya, tetapi tanpa diduga, Chen Xiao kembali menggagalkannya. Para anggota keluarga Lin yang berdiri di dekatnya juga tersadar dari lamunan mereka, wajah mereka dipenuhi pertanyaan. Bagaimana Chen Xiao, si tak berguna itu, bisa mendapatkan undangan sungguhan? Mungkinkah dia bukan orang yang tidak berguna? Ataukah dia seorang ahli yang tersembunyi? Bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi? Petik 2. Pada saat itu, banyak anggota keluarga Lin memandang Chen Xiao dengan aneh, ekspresi mereka dipenuhi kekhawatiran dan keraguan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Chen Xiao tiba-tiba berubah dari orang yang tidak berguna menjadi sosok yang begitu kuat dan berpengaruh. Lin Yaohua dan Shen Lan sama-sama terkejut, menatap Chen Xiao, dan ketidaksukaan mereka sebelumnya terhadapnya sedikit berubah. Lagi pula, menerima undangan unik dari pusat perencanaan proyek San Haicheng adalah sesuatu yang mungkin hanya sedikit orang di Donghai yang benar-benar bisa raih. Chen Xiao, bukankah dia orang yang tidak berguna? Rasa ingin tahu yang besar muncul di hati mereka, dan pandangan mereka terhadap Chen Xiao sedikit berubah. Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan kaget, agak sulit mempercayainya. Namun, setelah melihat Chen Xiao memastikan bahwa dia tidak berbohong, dia juga sangat senang. Sepertinya Chen Xiao benar-benar telah memecahkan masalahnya. Hal ini membuat Lin Qingya menghela napas lega. Chen Xiao meraih tangan Lin Qingya dan mengembalikan undangan itu ke tangannya. Lin Qingya menerimanya dengan senang hati, merasa sangat bahagia. Chen Xiao kemudian menoleh untuk melihat anggota keluarga Lin. Sekarang keaslian undangan telah diverifikasi, masalah ini berakhir di sini. Kami berharap semua orang akan kembali ke rumah dan tidak mengganggu Qingya lagi. Setelah mengatakan itu, Chen Xiao bersiap untuk pergi bersama Lin Qingya, tetapi sebelum mereka melangkah keluar pintu, seorang pria berjas berjalan terburu-buru ke arah mereka. Tiba-tiba, Lin Qingya lengah. Pada saat itu juga, Chen Xiao meraih pergelangan tangan Lin Qingya dan menariknya ke arahnya, membuat keduanya sangat dekat sehingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Chen Xiao menatap wajah Lin Qingya yang cantik dan sehalus krim, bulu matanya yang panjang bergetar, dan dia bahkan tampak cukup gugup. Namun, reaksi ini membangkitkan perasaan aneh di hati Chen Xiao, memberinya dorongan untuk mendekatinya. Sebelum Chen Xiao sempat berbicara, pihak lain sudah bereaksi, dan menatap Lin Qingya dan Chen Xiao di depannya, seketika menjadi marah. Chen Xiao, kaulah pelakunya, dasar sampah. Apakah kamu buta? Bab 672. Lin Yaozong muncul di depan pintu kantor, matanya dipenuhi amarah, menatap dingin Chen Xiao yang berdiri di hadapannya. Sebagai wakil direktur, dan juga bertanggung jawab atas sebagian proyek San Haicheng, ia memiliki banyak pekerjaan yang harus dikoordinasikan. Sekarang, Lin Yaozong perlu melaporkan sesuatu, jadi dia sedang terburu-buru. Lin Yaozong terkejut melihat Chen Xiao di sini. Terutama ketika Chen Xiao tiba-tiba muncul, hampir membuatnya terjatuh dan mempermalukan dirinya sendiri, dia menjadi semakin marah. Karena itu, dia mengabaikan segalanya dan terus-menerus memarahinya. Chen Xiao juga terganggu oleh suara itu dan mau tak mau mendongak. Lin Qingya tampak panik saat itu juga, dengan gugup mengangkat kepalanya. Paman, apa yang Paman lakukan di sini? Lin Qingya tidak pernah menyangka akan bertemu Lin Yaozong di sini, dan melihat ekspresi muram pamannya, dia tiba-tiba merasa bingung. Lin Yaozong sama sekali tidak menanggapi, dia hanya menatap dingin ke arah Chen Xiao, rasa jijik dan dingin di matanya membuat suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Qingya, kalau kau ingin melakukan sesuatu, seharusnya kau datang sendiri. Kenapa kau membawa orang yang tidak berguna ini? Apa kau tidak merasa malu? Lin Yaozong sama sekali tidak menghormati Chen Xiao, rasa jijiknya terlihat jelas di ekspresinya. Lin Qingya tampak agak malu dan ingin menjelaskan, tetapi Lin Yaozong jelas tidak memberinya kesempatan. Aku sedang sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk bersamamu.
Kamu bisa pergi dulu, dan aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Semua orang di pusat proyek San Haicheng adalah orang penting. Sebaiknya kau pergi sekarang. Begitu Lin Yaozong selesai berbicara, pria berkacamata yang mengantar Chen Xiao di kantor juga keluar, tampak agak hormat dan khawatir. Namun, dia bahkan tidak sempat menyela sebelum Lin Yaozong melancarkan cercaan terhadap Chen Xiao, membuatnya tercengang. Melihat Lin Yaozong menyuruh Chen Xiao dan yang lainnya pergi lagi, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Yaozong, wajah pria berkacamata yang semula anggun itu berubah menjadi garang. Tuan Lin, ini adalah tamu kehormatan kami. Kekasaran Anda menunjukkan bahwa Anda tidak menghormati orang-orang di pusat perencanaan proyek San Haicheng. Tuduhan itu cukup jelas. Mereka hanya menempelkan topi tinggi padanya. Kata-kata pria berkacamata itu membuat Lin Yaozong benar-benar terkejut, terpaku di tempat, menelan kembali kata-katanya, benar-benar tercengang. Dia belum pernah ke sini sebelumnya dan tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang terhormat ini akan begitu melindungi Chen Xiao. Lin Yaozong sempat merasa malu, tetapi karena telah bekerja keras dan pandai berkomunikasi dengan orang lain, ia cepat pulih dan sedikit membungkuk kepada pria berkacamata itu dengan penuh hormat. Tuan Huang, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Nama anak ini Chen Xiao. Dia suami keponakan saya, tapi dia orang yang tidak berguna, hanya bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tamu kehormatan proyek kota Sanhai kita? Setelah mendengar kata-kata Lin Yaozong, ekspresi pria berkacamata itu semakin muram, diwarnai dengan rasa dingin. Beraninya kau tidak menghormati orang dewasa. Apa kau meragukan penilaianku? Jika kau terus bersikap kurang ajar seperti ini, jangan salahkan aku jika aku mengusirmu. Anda bisa dengan mudah mencari orang lain untuk bekerja di sini. Pria berkacamata itu tidak lagi seanggun sebelumnya. Ia memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Lin Yaozong tak berani menjawab dan hanya bisa diam-diam menahan amarah pria berkacamata itu. Ia sempat merasa bingung, terutama setelah mendengar apa yang dikatakan pria berkacamata itu, yang membuatnya semakin gugup. Sebagai orang kedua dalam komando, Lin Yaozong mungkin memiliki potensi untuk pengembangan di masa depan, tetapi itu masih membutuhkan pencapaian hasil tertentu darinya. Karena baru saja menjabat, ia tidak memiliki latar belakang atau kekuatan yang mumpuni. Untuk mempertahankan posisinya saat ini, ia tentu perlu memanfaatkan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, proyek Sanhai City sangat luar biasa. Orang yang bertanggung jawab di baliknya sangat berpengaruh, dan perlakuan seperti itu di usia muda sangat unik dan tak tertandingi di seluruh gedung. Awalnya ia berencana untuk melakukan yang terbaik kali ini, dan jika diberi kesempatan, ia pasti akan mampu menghubungi beberapa tokoh penting agar bisa naik ke puncak. Di luar dugaan, mereka belum bertemu siapapun, dan bahkan telah menyinggung direktur kantor undangan pusat perencanaan. Kesombongannya yang semula tampak lenyap seketika, dan dia menatap gugup pada pria berkacamata itu. Tuan Huang, mohon jangan marah, bukan itu maksud saya. Saya hanya khawatir anak ini mungkin mencoba menipu Anda. Pria berkacamata itu mengerutkan kening, masih sangat marah atas ucapan Lin Yaozong. Tuan, apakah Anda benar-benar seburuk dan tak tahu malu seperti yang Anda pikirkan? Seseorang yang bisa mendapatkan undangan istimewa bukanlah seperti yang Anda gambarkan. Jika kau berani lagi mengucapkan omong kosong, tidak menghormati atasanmu, atau bersikap tidak sopan kepada mereka, aku akan mengusirmu dari pusat perencanaan proyek ini sekarang juga dan tidak akan pernah membiarkanmu menginjakkan kaki di sini lagi. Bab 673. Mendengar kata-kata tegas pria berkacamata itu, Lin Yaozong benar-benar terkejut, tidak tahu apa yang telah dilakukan Chen Xiao sehingga pantas mendapatkan perlindungan dari tokoh penting ini. Ia bisa tahu dari mata pria itu bahwa tidak ada kebohongan dalam apa yang dikatakannya. Jika dia mengeluh tentang Chen Xiao lagi, dia mungkin akan langsung diusir dari pusat proyek San Haicheng. Orang lain tidak tahu siapa pria berkacamata di depan mereka, tetapi dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang komunikasinya dengan orang-orang di pusat proyek San Haicheng selama periode ini. Pria berkacamata di hadapan saya adalah direktur yang bertanggung jawab atas tahap awal proyek San Haicheng. Di jantung proyek San Haicheng ini, posisi seperti itu sudah cukup luar biasa. Di hadapan orang lain, dia, sebagai wakil direktur, hanyalah orang yang tidak berarti. Lagi pula, siapapun di pusat proyek San Haicheng berpotensi terhubung dengan, atau bahkan pernah terhubung dengan, para tokoh penting di ibu kota. Tidak seorang pun berani lalai dalam proyek San Haicheng. Adapun mereka hanya sekadar bekerja sama. Namun sekarang, pria berkacamata di depannya ini justru sangat melindungi Chen Xiao hingga ia bahkan berencana untuk membuatnya pergi. Pada saat itu, Lin Yaozong merasakan ketakutan dan menjadi lebih waspada terhadap Chen Xiao, sehingga dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Para anggota keluarga Lin juga keluar. Melihat keluarga mereka mengalami kemunduran, mereka menatap Chen Xiao dengan tatapan yang seolah ingin melahapnya. Namun sekarang, mereka tidak tahu apa latar belakang Chen Xiao. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Chen Xiao, yang jelas-jelas hanya orang yang tidak berguna, diperlakukan dengan begitu hormat di depan orang penting seperti itu. Bahkan Lin Yaohua dan Shen Lan tampaknya tidak lagi membenci menantu mereka yang tidak berguna itu seperti sebelumnya. Mereka tiba-tiba merasa dia jauh lebih enak dipandang.
Melihat ekspresi canggung Lin Yaozong, Chen Xiao tahu dia tidak bisa memutuskan apakah akan pergi atau tinggal, dan ekspresinya tetap acuh tak acuh. Namun, Lin Qingya, yang berdiri di sebelahnya, tampak sedikit gelisah, sehingga ia berinisiatif melangkah maju. Paman, kami di sini untuk memverifikasi keaslian surat undangan yang diberikan Chen Xiao kepada kami, jadi mohon jangan marah, Pak. Kami akan pergi sekarang. Ekspresi Chen Xiao sedikit melunak, bagaimanapun juga, karena mempertimbangkan perasaan Lin Qingya, dia tidak bisa terlalu mempermasalahkan hal itu. Oleh karena itu, Chen Xiao melirik pria berkacamata itu dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Kami permisi dulu. Pria berkacamata itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi karena Chen Xiao telah mengatakannya, dia tentu saja menerima perintah itu, meskipun dia sudah diam-diam mencatat nama Chen Xiao dalam pikirannya. Terlepas dari apakah Chen Xiao menerima undangan itu langsung darinya, dia tahu bahwa itu adalah undangan yang diminta secara pribadi oleh tokoh penting tersebut, dan tidak seorang pun dapat merebut atau mencuri undangan seperti itu dari orang tersebut. Ini juga berarti bahwa kemampuan Chen Xiao untuk menerima undangan tersebut sebenarnya terkait dengan tokoh penting itu. Oleh karena itu, dia harus sangat sopan kepada Chen Xiao apapun yang terjadi. Meskipun Chen Xiao tampaknya tidak mampu, dia tidak berani bertindak gegabah dan bahkan berusaha keras untuk melindunginya. Lagi pula, jika dia benar-benar bisa dekat dengan tokoh penting itu, masa depannya akan cerah dan menjanjikan. Anggota keluarga Lin lainnya juga meninggalkan pusat perencanaan proyek San Haicheng bersama Lin Qingya dan Lin Qingya. Lin Yan, khususnya, menderita kerugian yang sangat besar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya saya mengira Chen Xiao hanyalah orang tak berguna yang suka pamer, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan benar-benar menerima undangan, dan undangan ini pun unik. Tiba-tiba, Chen Xiao menjadi pusat perhatian. Lin Yan merasakan campuran rasa iri dan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu mereka keluar dari gedung proyek San Haicheng, Lin Yan langsung menghalangi jalan Chen Xiao. Mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya, Lin Yan merasa sedikit marah. Chen Xiao, bagaimana kau bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa mendapatkan undangan seberharga ini? Ucapan Lin Yan juga menarik perhatian anggota keluarga Lin lainnya. Banyak orang memusatkan perhatian pada Chen Xiao, ingin mendapatkan jawaban darinya. Mereka sama-sama penasaran dan tidak tahu mengapa seseorang yang tidak berguna seperti Chen Xiao bisa mengalami perubahan peristiwa yang begitu dramatis. Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan rasa ingin tahu yang sama. Meskipun mereka berdua tidur satu ranjang, Lin Qingya merasa seolah-olah dia tidak benar-benar memahami orang di hadapannya. Chen Xiao jelas hanyalah orang yang menganggur dan tidak mencapai apapun setelah kemunduran yang dialaminya kala itu. Namun sekarang dia selalu berhasil melakukan hal-hal yang menakjubkan. Sekalipun Lin Yan tidak bertanya, Lin Qingya pasti akan mendesak untuk mendapatkan jawaban. Chen Xiao dengan tenang menatap anggota keluarga Lin dan berkata dengan lembut. Itu bukan urusanmu. Kalimat sederhana itu kembali membangkitkan rasa ingin tahu semua orang di keluarga Lin. Mereka tidak tahu bagaimana Chen Xiao berhasil melakukan hal seperti itu, dan rasa ingin tahu mereka membuat mereka ingin segera mengetahuinya. Namun kini, hanya dengan satu kalimat dari Chen Xiao, semua rasa penasaran mereka telah sirna. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, kami juga dapat mencurigai bahwa undangan yang Anda terima adalah hasil curian. Mungkin saja itu telah dicuri. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, perjanjian kita sebelumnya batal demi hukum. Seolah-olah Lin Yan tiba-tiba menemukan terobosan. Chen Xiao tahu dalam hatinya bahwa orang-orang di keluarga Lin pasti akan gigih seperti permen karet dan tidak akan mudah menyerah. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan Lin Yan, Chen Xiao berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, itu adalah hadiah dari seorang teman. Bab 674. Kata-kata Chen Xiao seketika mengembalikan semua pikiran dalam benak anggota keluarga Lin ke jalur yang benar. Tatapan mereka ke arah Chen Xiao dipenuhi rasa iri dan geli. Kerumunan orang tidak lagi merasa bahwa Chen Xiao misterius seperti sebelumnya. Bahkan, mereka tiba-tiba merasa bahwa Chen Xiao masih tetap orang yang tidak berguna. Semuanya tampak kembali normal. Hanya orang sampah seperti dia yang bisa melakukan hal seperti ini. Sungguh beruntung memiliki teman seperti itu, yang rela memberikan hal berharga seperti itu kepada orang tak berguna sepertimu. Sampah tetaplah sampah. Kukira keajaiban akan terjadi padamu, tapi ternyata alasannya seperti ini. Kita sangat tidak beruntung. Kita salah perhitungan. Petik 2. Para anggota keluarga Lin memandang Chen Xiao dengan rasa jijik yang sama seperti sebelumnya. Tak seorang pun menyangka Chen Xiao akan seberuntung itu mendapatkan teman seperti itu. Lin Qingya kembali menekan rasa ingin tahunya yang semula. Namun, dia masih memiliki beberapa pertanyaan dan merasa bahwa Chen Xiao menyembunyikan sesuatu ketika mengucapkan kata-kata itu. Lin Qingya tidak bisa memahami apapun dari ekspresi acuh tak acuh Chen Xiao, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam dan terkekeh pelan. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Chen Xiao memperhatikan anggota keluarga Lin kembali ke penampilan semula satu persatu, dan merasa sedikit lega. Lagi pula, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya secara langsung, apalagi dengan kehadiran Lin Qingya di sini. Jika dia terlalu banyak bicara, Lin Qingya mungkin akan salah paham lagi. Untungnya, dia berhasil meredakan situasi tersebut.
Jangan bilang dia tidak berbohong ketika mengatakan itu. Lagi pula, undangan dari Guo Yue berasal dari temannya, jadi penjelasan ini sangat masuk akal. Seluruh anggota keluarga Lin memahami bahwa melanjutkan keributan kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil, jadi mereka semua pergi dan tidak berlama-lama di sana. Lin Qingya dan Chen Xiao kembali ke mobil bersama-sama. Melihat punggung Chen Xiao, Lin Qingya merasa bahwa Chen Xiao saat ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari orang yang dianggap tidak berguna di mata semua orang. Entah mengapa, dia merasa sangat nyaman setiap kali Chen Xiao berada di dekatnya. Meskipun dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, Lin Qingya semakin menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Chen Xiao. Keduanya kembali ke mobil bersama, dan Lin Qingya tampak jauh lebih rileks. Chen Xiao, apakah masalah dengan keluarga Song benar-benar sudah terselesaikan? Chen Xiao, yang berencana untuk pulang dengan mobil, sedikit terhenti saat mendengar pertanyaan Lin Qingya. Dia menoleh ke arah Lin Qingya dan bertanya dengan agak gugup. Apakah keluarga Song datang ke sini untuk membuat masalah lagi? Sebelumnya, Chen Xiao telah mengirim Zhou Yong dan kelompoknya kembali, dengan instruksi untuk menyampaikan pesan kepada keluarga Song. Namun, Chen Xiao tidak yakin apakah keluarga Song akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pertanyaan Lin Qingya membuat Chen Xiao berpikir bahwa keluarga Song datang lagi untuk membuat masalah. Melihat ekspresi Chen Xiao yang gugup dan khawatir, Lin Qingya tak kuasa menahan senyum lembutnya, senyumnya seindah bunga. Kenapa kamu begitu gugup? Aku baik-baik saja, tidak ada yang mencariku. Aku hanya khawatir keluarga Song akan kembali menimbulkan masalah bagimu. Lagi pula, kau telah menyinggung perasaan mereka karena aku. Lin Qingya berkata dengan penuh ketulusan dan kepedulian. Chen Xiao kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan merasa sedikit malu. Mungkin karena terlalu khawatir, ia sampai salah paham, mengira keluarga Song sedang membuat masalah bagi Lin Qingya. Setelah mendengar penjelasan Lin Qingya, Chen Xiao merasa lega. Tidak apa-apa, mereka mungkin tidak akan muncul lagi. Namun, jika mereka masih acuh tak acuh dan tidak mau memanfaatkan kesempatan terakhir ini, maka saya khawatir mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lain. Melihat sikap percaya diri Chen Xiao, Lin Qingya merasakan perubahan dalam hatinya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Chen Xiao bisa menjadi orang yang tidak berguna? Namun, Chen Xiao tidak pernah menjelaskan dirinya. Sebanyak apapun keluarganya mengejeknya, dia tidak pernah melawan dan tampak sangat pengecut. Fakta bahwa kedua orang ini sekarang saling berhubungan membuat Lin Qingya bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar Chen Xiao? Chen Xiao menoleh dan menatap Lin Qingya, ekspresinya sedikit berubah. Dia mungkin bisa merasakan pikiran Lin Qingya, tetapi mengatakan lebih banyak saat ini akan sia-sia, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan pergi. Bab 675. Hari sudah cukup larut ketika keduanya kembali ke villa di Pulau Haixin. Untungnya, semua masalah telah teratasi, dan keduanya dalam suasana hati yang sangat baik. Chen Xiao meletakkan undangan itu di depan Lin Qingya, matanya mengandung sedikit petunjuk. Qingya, bukankah kamu selalu berharap Beauty International bisa menjadi lebih kuat dan lebih besar? Inilah kesempatanmu. Lin Qingya menatap kata-kata, Beauty International Company, pada undangan yang bersinar terang itu, dan merasakan perasaan takjub sekaligus gembira. Dia tidak menyangka itu akan benar. Kata-kata Chen Xiao sangat menggoda. Dia tidak memiliki latar belakang atau dukungan apapun saat membesarkan Anan, dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membangun bisnisnya dari nol. Selain itu, ada banyak sindiran dan ejekan dari keluarganya, yang membuat Lin Qingya merasa seperti ada duri ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Pendirian Beauty International lah yang mengembalikan kepercayaan dirinya dan memberinya ambisi yang lebih besar. Membangun Beauty International menjadi perusahaan yang besar dan kuat seperti membesarkan anak sendiri, dan itu selalu menjadi hal yang paling dibanggakannya. Namun, dunia bisnis ibarat medan perang, dan tanpa koneksi atau latar belakang, sangat sulit baginya untuk mengembangkan perusahaan dengan cepat. Saat itu, dia sedang koma, dan perusahaan hampir bangkrut. Sejak Chen Xiao kembali, perusahaannya sendiri telah direbut kembali dan berada di tangannya, secara bertahap menjadi seperti sekarang ini. Perusahaan ini berkembang pesat dan tidak lagi selemah dulu. Dan dalam waktu singkat itu, dia juga menjadi lebih kuat. Lin Qingya sudah sangat puas dengan situasi saat ini. Namun sekarang, ketika Chen Xiao meletakkan undangan itu di depannya, dia tetap merasa jantungnya berdebar kencang. Meskipun segala sesuatu di perusahaan berjalan semakin lancar sekarang, Lin Qingya tahu dalam hatinya bahwa meskipun perusahaannya perlahan berkembang, perusahaan tersebut masih kekurangan platform yang lebih besar dan pendukung yang kuat. Jika dia benar-benar bisa bergabung dalam pembangunan proyek San Haicheng, itu berarti perusahaan tempatnya bekerja akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Semua hal yang dia khawatirkan telah teratasi. Dia juga berhasil menemukan pendukung yang kuat dan berpengaruh. Ini selalu menjadi impian Lin Qingya. Jadi, ketika kesempatan seperti itu benar-benar ada di hadapannya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Apakah saya mampu? Lin Qingya masih agak merasa tidak percaya diri, jadi dia menatap Chen Xiao dengan gugup. Chen Xiao mengangguk dengan mantap dan berkata dengan yakin, tentu saja. Berkat dorongan dari Chen Xiao, Lin Qingya pun menjadi sangat berani. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Meskipun Beauty International awalnya merupakan perusahaan kosmetik,
perusahaan ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pembangunan proyek, bahkan sedikit pun. Namun, berkat dorongan dari Chen Xiao, Lin Qingya merasakan gelombang antusiasme dalam dirinya. Sikap Lin Qingya membuat Chen Xiao tersenyum. Tampaknya dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Berkat dorongan Chen Xiao, Lin Qingya akhirnya bisa mengantarnya ke tempat kerja tepat waktu keesokan harinya. Karena dia sudah memutuskan untuk melakukannya, tentu saja dia perlu melakukan yang terbaik untuk menangani segala hal di perusahaan dan membantunya tumbuh dan berkembang. Sebelumnya, hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi karena Song Yusu berangsur-angsur hilang berkat kehadiran Chen Xiao. Chen Xiao tinggal bersama Lin Qingya di perusahaan selama 2 atau 3 hari. Meskipun orang-orang di perusahaan sama sekali tidak menganggap Chen Xiao serius, Chen Xiao sendiri cukup puas. Sayangnya, keberuntungan ini tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, gedung perkantoran Beauty International dikelilingi oleh sejumlah besar pengawal. Semua orang yang muncul di sekitar lokasi juga sepenuhnya dieliminasi. Beauty International Company tampaknya terpecah menjadi entitas-entitas terpisah. Salah satu pria, yang tampak berusia 50-an, mengenakan jam tangan mahal dan keluar dari mobil Cayenne. Wajahnya muram, dan ekspresinya dingin. Para pengawal di sampingnya sangat menghormatinya, banyak di antara mereka berdiri di depan pintu Cayenne seolah-olah berbaris di jalanan untuk menyambutnya. Pria parubaya itu, mengenakan jam tangan mahal dan setelan jas, berjalan langsung menuju Meiyan International. Para karyawan di Meiyan International semuanya kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Bab 676. Selama periode ini, mereka telah bekerja keras untuk memastikan bahwa Meiyan International memenuhi persyaratan penawaran, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan hal-hal di luar lingkup penawaran. Kesibukan di industri kosmetik saja, serta penyelesaian rencana penawaran untuk proyek San Haicheng, telah membuat semua orang di perusahaan sangat sibuk, tanpa waktu untuk beristirahat. Jadi, meskipun orang-orang di luar mengepung gedung kantor mereka, mereka tetap sibuk bekerja di dalam. Hanya beberapa anggota staf yang keluar untuk menyelesaikan urusan bisnis bergegas kembali ke kantor dengan panik. Lin Qingya duduk di mejanya, meninjau semua dokumen satu persatu, saking sibuknya hingga hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Faktanya, dia hanya makan sarapan sepanjang hari. Itulah sebabnya, atas desakan Chen Xiao sekarang akan pergi membeli makanan untuknya, dengan maksud untuk mengganti makanan yang terlewatkan. Meskipun sibuk, Lin Qingya merasa hari-harinya sangat memuaskan. Beberapa saat kemudian, sekretaris Xiaoya bergegas masuk ke kantor tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ini gawat, Tuan Lin, ada begitu banyak orang di luar. Kita dikepung. Xiaoya sudah berlari cukup lama, dan kehabisan napas, tampak bingung, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesopanan atau ketenangan. Menghadapi situasi ini, Xiaoya sama sekali tidak bisa tenang. Orang-orang di luar benar-benar mengepung gedung kantor Beauty International Company, sedemikian rupa sehingga bahkan serangga pun tidak bisa terbang keluar. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang di luar sana, tampaknya mereka memang mengincar Chen Xiao dan Lin Qingya. Situasi ini benar-benar membuat Xiaoya panik. Saat itu, Chen Xiao tidak berada di perusahaan. Hanya Lin Qingya yang ada di sana. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu menemukan Chen Xiao sesegera mungkin. Bang! Tepat saat itu, pintu gedung kantor Meiyan International didobrak. Pintu kaca itu hancur berkeping-keping. Seorang pria parubaya berjas, diikuti oleh sekelompok pengawal, tampak arogan dan sombong. Mereka memasuki perusahaan Beauty International seolah-olah perusahaan itu kosong. Tatapan pria parubaya itu menyapu para karyawan yang sibuk dan bilik-bilik kerja masing-masing, ekspresi dinginnya tak pernah berubah. Kau benar-benar tangguh. Kau telah menyinggung keluarga Song, namun alih-alih melarikan diri, kau masih bisa terus bekerja tanpa rasa khawatir sedikitpun. Kepung mereka sepenuhnya sampai kau menemukan Lin Qingya dan Chen Xiao, lalu biarkan mereka pergi. Di dalam perusahaan Beauty International, semua orang panik, mengira telah terjadi perampokan di dalam. Namun, melihat kelompok orang-orang itu, yang tampak sangat mengintimidasi dan menyebut diri mereka keluarga Song, mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang muncul di sini datang untuk membalas dendam. Lin Qingya datang ke perusahaan setelah diberitahu oleh Xiaoya. Song Yusu, yang duduk di kursi rodanya, langsung mengenali Lin Qingya dan seketika bersemangat, "Ayah, itu dia." Dia adalah Lin Qingya, dan Chen Xiao adalah suaminya. Lin Qingya terkejut ketika melihat wajah-wajah tidak ramah dari kerumunan orang di sekitarnya. Saat itu juga, Chen Xiao pergi. Meskipun takut, Chen Xiao adalah orang pertama yang ia pikirkan. Jika Chen Xiao ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Jantung Lin Qingya berdebar kencang, tetapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang dan berdiri berhadapan dengan keluarga Song. Presiden Song, apa maksud Anda membuat keributan besar dan mengepung perusahaan internasional Meiyan kami? Mungkin karena ia memikirkan Chen Xiao, Lin Qingya tampak lebih berani. Pria parubaya itu melirik putranya, Song Yusu, sebelum tatapan dinginnya beralih ke Lin Qingya. Dia tertawa dingin, "Apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti? Chen Xiao telah melumpuhkan putraku, memperlakukan keluarga Song kami seperti orang yang mudah ditaklukkan, melukai anak buahku, dan menginjak-injak reputasi keluarga Song. Hari ini, aku akan membalas dendam padanya."
Adapun kau, jika kau bersedia menunggu sampai Chen Xiao yang tidak berguna itu mati, menikahi putraku, dan mengabdi padanya sampai dia mati, maka mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan menjualmu langsung ke klub malam ekstasi di Qingcheng. Pria parubaya itu memancarkan aura mengancam, yang jelas menunjukkan tujuannya. Banyak karyawan di perusahaan itu memandang Song Yusu, yang kini tak berguna. Kemana perginya aura mulia dan tampan yang dulu dimilikinya? Saat ini, Song Yusu tampak dingin dan bahkan agak feminin. Oleh karena itu, banyak karyawan di perusahaan tersebut tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya, tetapi mereka tetap merasa ketakutan ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu. Kepala keluarga Song ini sungguh kejam. Siapa yang tidak tahu bahwa di klub malam ekstasi Qingcheng, semua wanita dipaksa melakukan hal-hal seperti itu. 1000 pria meniduri mereka, 10.000 pria menikmati mereka. Begitu kau masuk, kau akan hancur total. Mereka telah mengerahkan pasukan besar. Presiden Lin dan Chen Xiao mungkin akan menghadapi masalah kali ini. Petik 2. Banyak karyawan yang ketakutan, dan dalam kepanikannya, Sekretaris Xiaoya menghubungi nomor Chen Xiao. Di ujung telepon sana, Chen Xiao baru saja mengambil makanan dan hendak kembali ke kantor ketika ia mendengar kata-kata dingin dari pria parubaya itu. Wajahnya memerah, dan dengan kecepatan luar biasa dari kakinya, dia berubah menjadi kilat, melesat menuju rombongan itu. Bab 677. Mereka yang tadinya berada di sebelah Chen Xiao tiba-tiba menyadari ada seseorang yang berlari keluar dengan cepat, secepat angin. Meskipun orang-orang di sekitarnya adalah orang asing, semua orang memperhatikan Chen Xiao yang bergegas keluar. Banyak orang merasa takjub dan terkejut. Apa sebenarnya yang baru saja habis itu? Bagaimana bisa secepat ini? Apakah itu benar-benar manusiawi? Mungkinkah itu monster? Petik 2. Begitu Chen Xiao pergi, kerumunan di belakangnya mulai berdiskusi, merasa seolah-olah mereka sedang berhalusinasi. Namun, banyak orang masih terus melihat ke arah tempat Chen Xiao menghilang dan berbicara. Chen Xiao tidak menyadari keributan yang terjadi di belakangnya dan buru-buru kembali ke perusahaan. Begitu saya tiba di gedung perusahaan, saya melihat semua pengawal berbaris di luar Meian International. Pemandangan yang begitu spektakuler menyebabkan banyak orang secara otomatis menjaga jarak dan tidak berani mendekat dengan mudah. Banyak orang membicarakannya. Siapakah sebenarnya orang penting ini? Aku tidak tahu apa yang salah dengan Beauty International. Mereka benar-benar menyinggung perasaan seseorang seperti itu. Mereka mungkin benar-benar akan hancur. Dengan kondisi terkepung seperti ini, mungkin tidak ada cara untuk melarikan diri. Saya tidak pernah menyangka bahwa Meian International, yang baru saja mulai berkembang, sudah menghadapi masalah seperti ini. Saya khawatir kita tidak akan mampu melewati masa sulit ini. Para penonton semuanya mendiskusikannya dengan penuh semangat, menciptakan suasana yang cukup meriah. Banyak orang berspekulasi tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan Beauty International, karena Beauty International belakangan ini menjadi sorotan media. Tanpa ragu-ragu, Chen Xiao berjalan lurus menuju gerbang. Wajahnya tampak muram, dan aura dingin terpancar darinya. Dia baru saja sampai di pintu ketika para pengawal menghentikannya. Siapa kamu? Kamu tidak boleh masuk ke sini. Chen Xiao menatap mereka dengan dingin, akulah orang yang kalian cari, minggir dari jalanku. Dengan itu, Chen Xiao melangkah maju tanpa ragu-ragu. Para pengawal yang awalnya menghalangi Chen Xiao berhenti di tempat mereka, tidak berani bergerak maju lagi, karena aura yang terpancar dari Chen Xiao. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Xiao berjalan langsung masuk ke perusahaan. Tatapan mata orang-orang di sekitarnya masih menunjukkan ekspresi kebingungan dan kejutan. Apakah dia Chen Xiao, orang yang dicari CEO Song kita? Di saat seperti ini, kau benar-benar berani datang ke sini untuk mati. Meskipun awalnya mereka merasa terintimidasi oleh aura Chen Xiao yang mengintimidasi, kini mereka sudah tenang. Terutama mengingat bahwa mereka telah mengepung seluruh perusahaan Chen Xiao, namun dia masih berani menerobos masuk sendirian, mereka merasa bahwa Chen Xiao hanyalah orang bodoh. Chen Xiao dengan cepat masuk ke perusahaan tersebut. Pria parubaya yang memimpin sekelompok besar pengawal itu mendorong kursi roda Song Yusu dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Lin Qingya. Kau, perempuan, jika bukan karena kau, anakku tidak akan seperti ini sekarang. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu di sisi putraku dan merawatnya. Dan si idiot Chen Xiao itu, dia memukuli putraku sampai seperti ini, aku ingin dia lebih menderita lagi, aku akan melemparkannya ke kandang anjingku dan membiarkannya disiksa sampai mati. Pria parubaya itu tampak sangat garang, tanpa sedikit pun kecurigaan di matanya. Menurutnya, ini adalah hal termudah untuk dilakukan. Benarkah? Melamun di siang bolong. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Tak heran anakmu jadi seperti ini. Chen Xiao muncul di belakang mereka, membawa makanan untuk Lin Qingya. Melihat Lin Qingya tidak terluka, Chen Xiao menghela napas lega, tetapi ekspresinya terhadap pria parubaya itu tetap dingin. Orang yang berada di hadapannya tidak lebih dari seorang mayat. Mendengar suara di belakangnya, pria parubaya itu menoleh. Song Yusu juga merasa bersemangat saat itu. Tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia ingin menerjang Chen Xiao dan melahapnya hidup-hidup. Ayah, itu dia. Itu Chen Xiao yang menghancurkan hidupku seperti ini. Lumpuhkan dia.
Aku ingin melihat dia menjadi orang yang benar-benar tidak berguna. Pria parubaya itu juga menatap Chen Xiao. Setelah Song Yusu memperkenalkan diri, ekspresi garangnya muncul, dan tatapannya tertuju pada Chen Xiao. Nak, kau benar-benar kejam. Kau telah menghancurkan putraku seperti ini. Aku tidak pernah menyangka kau bisa sekejam ini di usia semuda ini. Meskipun saya, Song Shen, mungkin bukan nama yang dikenal luas di Qingcheng, saya jelas bukan orang yang bisa disinggung oleh siapapun. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua berharap kalian mati, dan membuat kalian menyesali apa yang telah kalian lakukan. Pria parubaya itu menatap Chen Xiao dengan ekspresi muram. Chen Xiao melirik pria parubaya itu dan berpikir sejenak. Anda Song Shen, kepala keluarga Song. Aku tidak menyangka dia lebih dari sekadar orang bodoh. Keluarga Song telah mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri karena orang bodoh sepertimu menjadi kepala keluarga. Bab 678. Chen Xiao menatap Song Shen di depannya tanpa sopan santun atau rasa takut. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya keluarga Song telah mengerahkan seluruh pasukan elitnya, bahkan kepala keluarga Song pun telah muncul di sini. Keluarga Song jelas tidak akan mudah mengakui kekalahan. Awalnya, Chen Xiao bermaksud memberi mereka kesempatan, hanya menghukum Song Yusu. Dia sudah memberikan peringatan dan pengingat yang diperlukan. Tapi aku tak pernah menyangka mereka akan sebodoh itu. Karena mereka bersikeras datang ke sini untuk mati, maka biarlah begitu. Setelah mendengar perkataan Chen Xiao, Song Shen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah perkataan Chen Xiao itu sama sekali tidak masuk akal. Kamu sangat arogan. Hari ini, aku membawa 300 pengawal dari keluarga Song dan mengepung sepenuhnya perusahaan kecantikan internasional ini. Apakah kalian buta? Dengan hanya kau dan semua orang biasa di perusahaan ini, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Apakah menurutmu semua pengawal keluarga Song kita tidak berguna? Song Shen tidak tahu apa yang menjadi dasar Chen Xiao untuk mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Meskipun Chen Xiao dikelilingi sepenuhnya olehnya, dia tidak melihat sedikit pun kepanikan di wajah Chen Xiao. Ini adalah reaksi yang sama sekali tidak dia duga. Lagi pula, situasi saat ini sudah cukup jelas. Chen Xiao dan Lin Qingya tidak lebih dari mangsanya, makhluk sekarat dalam genggamannya. Keduanya sudah ditakdirkan untuk celaka, tetapi secara tak terduga, Chen Xiao tidak menunjukkan kepanikan atau rasa takut seperti mangsa yang tertangkap. Chen Xiao yang ada di hadapannya adalah seseorang yang tidak bisa ia injak-injak. Perasaan ini membuat Song Shen merasa sangat tidak nyaman, dan dia bahkan merasa semakin marah. Chen Xiao mengabaikannya dan langsung berjalan menuju Lin Qingya, menyerahkan makanan yang dibawanya. Ekspresi Lin Qingya melembut. Qingya, ini makanan yang kubawakan untukmu. Kembalilah ke kantor dan makanlah sesuatu dulu. Mendengar ucapan Chen Xiao, Xiao Ya, sekretaris yang duduk di sebelahnya, tercengang. Lin Qingya juga menatap Chen Xiao dengan tak percaya, wajahnya menunjukkan kecemasan. Chen Xiao, apa kau bahkan tidak melihat jam? Bagaimana mungkin aku bisa nafsu makan? Namun, Chen Xiao bersikeras menyerahkan makanan itu dan berkata dengan sangat serius. Qingya, serahkan ini padaku, kau cepat pergi. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku akan mengurus masalah keluarga Song. Melihat ekspresi Chen Xiao yang tegas, Lin Qingya pun tampak tenang, setidaknya ia tidak setakut dan secemas sebelumnya. Saat menatap mata Chen Xiao, ia melunak dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak bekal dari tangan Chen Xiao. Song Shen tidak pernah menyangka bahwa, dihadapkan pada situasi kritis seperti itu, Chen Xiao akan sepenuhnya mengabaikannya dan bahkan membiarkan Lin Qingya masuk ke dalam untuk makan. Perilaku ini sama sekali tidak menghargai martabatnya, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak dianggap serius. Amarah meluap dalam dirinya, membuatnya enggan mengucapkan sepatah kata pun. Kalian semua, tangkap dia. Tangkap anak ini dan patahkan kaki dan telapak kakinya. Para pengawal yang berada di dekat situ segera bergegas maju. Seseorang mengayunkan tinjunya, dan dalam sekejap, tinju itu telah terkumpul di depan Chen Xiao. Chen Xiao tampaknya tidak peduli, hanya memperhatikan Lin Qingya kembali ke kantornya ditemani oleh Xiao Ya. Ekspresi lembut di wajahnya perlahan memudar saat ia merasakan angin kencang di belakangnya dan tiba-tiba berbalik. Pada saat itu juga, tinjunya ikut terayun, dengan kekuatan setara 1000 pon. Kekuatan benturan berfluktuasi dengan cepat, menghantam setiap kepalan tangan, tetapi kepalan tangan Chen Xiao sama sekali tidak terhalang, tak terbendung dan tak terhentikan. Segala kekuatan yang berbenturan dengan tinjunya langsung runtuh seketika itu juga. Dalam sekejap, 7 atau 8 pengawal telah jatuh di hadapannya. Kegarangan Chen Xiao mengejutkan para pengawal yang bergegas mendekat, dan kelopak mata Song Shen pun ikut berkedut. Bawa dia ke sana. Kalian semua, bawa dia ke sana. Jangan beri anak itu kesempatan untuk bernapas. Chen Xiao kini memberinya perasaan bahaya. Oleh karena itu, yang dia inginkan hanyalah seseorang untuk menghentikan Chen Xiao. Namun, Chen Xiao bagaikan singa yang terbangun dari tidurnya. Tatapan dinginnya hanya dipenuhi ketidakpedulian dan kedinginan yang tak berujung. Saya sudah memberi keluarga Song kesempatan, tetapi sayangnya kalian tidak menghargainya. Karena kalian sendiri yang menyebabkan ini, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Saat ia berbicara, Chen Xiao bergegas keluar dengan cepat, bergerak dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi garis-garis bayangan. Dengan setiap bayangan yang lewat, para pengawal jatuh ke tanah.
Ratusan pengawal yang tadinya menyerbu ke depan, menciptakan pemandangan yang cukup mengesankan, kini berjatuhan satu persatu di dalam kantor. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, ratusan orang tergeletak di tanah, tak berdaya dan tak mampu melawan. Hanya Song Sen, yang mendorong kursi roda Song Yusu, berdiri di tempat asalnya, matanya dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, Chen Xiao telah berubah menjadi dewa iblis. Song Sen, jika kau tidak begitu bodoh, berulang kali membuat masalah untuk King Ya dan melanggar batas kesabaranku, mungkin kau masih punya kesempatan untuk hidup. Sayangnya, Anda harus menanggung harga yang sesuai. Bab 679. Chen Xiao, jangan gegabah. Mereka berasal dari ibu kota provinsi. Jika terjadi sesuatu pada mereka, itu akan menjadi masalah yang lebih besar dari yang bisa kita tangani. Tepat ketika tinju Chen Xiao hendak mendarat di kepala Song Sen, Lin Qingya, yang semula berada di kantor, bergegas keluar dengan cepat. Lin Qingya tidak ingin Chen Xiao terlalu kejam terhadap keluarga Song. Dia berharap bisa menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Song Sen juga memperhatikan tinju Chen Xiao yang semakin mendekat. Ekspresi ketakutan di wajahnya semakin intens, dan dia menatap Chen Xiao dengan ekspresi ganas. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Tang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Song Sen juga menatap Chen Xiao dengan tatapan mengancam, seolah mencoba menanamkan rasa takut pada Chen Xiao agar dia tidak berani melanjutkan perilakunya yang sembrono. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun keluarga Song mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap akan dikalahkan oleh Chen Xiao. Gerakan Chen Xiao, yang sempat terhenti sejenak karena ucapan Lin Qingya, kembali membeku. Apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang keluarga Tang tidak akan membiarkanku pergi. Keluarga Tang yang mana? Chen Xiao sepertinya teringat sesuatu. Dia dijebak, itulah sebabnya dia menjadi tunawisma dan menyebabkan ayahnya meninggal dengan dendam. Ia sama sekali tidak menyangka akan mengalami pertemuan seperti itu dengan para antek keluarga Tang. Justru karena alasan inilah kata-kata Song Sen hanya semakin memicu niat membunuh Chen Xiao. Namun, Song Sen tidak merasakan perubahan apapun pada Chen Xiao dan berpikir bahwa jeda Chen Xiao disebabkan karena dia takut. Oleh karena itu, kegarangan dan kesombongan di wajah Song Sen menjadi semakin terlihat jelas. Nak, kau hanyalah sebutir pasir di mata kami. Kau tidak punya peluang melawan kami. Sekarang takut. Minggir dan menyerah dengan patuh, atau aku mungkin akan membiarkanmu mati lebih cepat. Sepertinya aku lupa memberitahumu bahwa orang-orang yang paling kubenci dalam hidupku termasuk keluarga Tang. Mungkin jika kau tidak berbicara tentang keluarga Tang, aku mungkin akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi sekarang, kematian adalah satu-satunya pilihanmu. Saat ia berbicara, Chen Xiao mengulurkan tangan dan meraih Song Sen. Song Sen tidak menyadari bahwa jeda awal Chen Xiao justru akan membuat serangan-serangannya selanjutnya menjadi lebih ganas. Udara dingin itu begitu menusuk sehingga ia merasa tidak punya cara untuk menghindarinya. Dalam sekejap, Song Sen dicekik oleh Chen Xiao. Situasi ini menanamkan rasa takut yang lebih besar pada Song Sen, dan dia kehilangan semua kesombongannya sebelumnya. Kau tidak bisa membunuhku, pembunuhan itu melanggar hukum. Chen Xiao meliriknya dengan dingin, matanya dipenuhi ketidakpedulian dan ketidakpedulian yang sedingin es. Mungkin pembunuhan itu ilegal, tetapi membunuh hewan hanyalah tindakan atas nama surga. Sambil berbicara, Chen Xiao dengan mudah menarik Song Sen mendekat. Dalam sekejap, Song Sen ditarik ke jendela oleh Chen Xiao. Song Sen akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan rasa takutnya semakin meningkat. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Chen Xiao hanya meliriknya dengan dingin. Tentu saja, aku akan mengirimmu ke surga barat. Sambil berbicara, Chen Xiao membuka jendela. Beauty International juga menempati 22 lantai. Berdiri di dekat jendela ini sekarang, memandang ke bawah ke arah mobil-mobil di tanah, semuanya tampak seperti semut. Ketinggian tempat benda itu tergantung di udara membuat kaki terasa lemas. Song Sen akhirnya merasakan ketakutan. Anak muda, jangan bertindak impulsif. Impulsif itu seperti setan. Kau harus memikirkannya matang-matang. Jika kau menjatuhkanku, hidupmu akan hancur. Song Sen sudah melihat niat membunuh yang sebenarnya di mata Chen Xiao. Ia sudah sepenuhnya terjaga dan tidak berani bersikap sombong lagi. Bahkan ada sedikit isakan dalam suaranya. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan berani membunuhnya, jadi melihat sikap dingin Chen Xiao sekarang, dia akhirnya merasa takut. Kau dan putramu telah berulang kali menargetkan King Ya, dan itu adalah kejahatan pertama. Menunduk kepada keluarga Tang dan menjadi pesuruh mereka adalah kejahatan kedua. Tidak peduli yang mana, kau pantas mati. Tanpa ragu, Chen Xiao mendorongnya keluar jendela. Yang terdengar hanyalah jeritan ketakutan Song Sen saat ia terjatuh dari gedung. Jatuh dari ketinggian itu berarti kematian yang pasti. Orang-orang lain di kantor itu juga menatap Chen Xiao dengan tak percaya. Duduk di kursi rodanya, Song Yusu menatap Chen Xiao dengan tak percaya. Kau benar-benar berani mendorong ayahku sampai jatuh. Bab 680. Para pengawal yang berbaring di tanah juga tampak tak percaya. Mereka sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang yang begitu nekat. Sepanjang kejadian mengerikan itu, ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah.
Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir terhadap pemandangan berdarah tersebut. Sebagai dewa perang di medan pertempuran, dia telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang, mayat-mayat menumpuk, menyerupai pemandangan neraka. Chen Xiao tidak merasa canggung dengan pemandangan itu. Melihat reaksi mereka yang tak percaya, Chen Xiao tidak ingin memberi mereka pelajaran dan segera menghubungi kantor polisi. Lin Qingya tidak pernah menyangka Chen Xiao akan benar-benar mendorong seseorang jatuh dari tangga. Wajah cantiknya memucat, seolah-olah dia ketakutan. Namun di matanya, terpancar sedikit kekhawatiran dan celaan. Chen Xiao, aku tidak pernah menyangka kau berani membunuh seseorang. Sebelum Lin Qingya sempat berbicara, sebuah suara tajam terdengar dari luar kantor. Lin Yan buru-buru memasuki kantor, tetapi tetap menjaga jarak tertentu dari Chen Xiao. Dia menyaksikan Chen Xiao mendorong orang itu hingga jatuh, sebuah kejahatan yang sangat serius. Jika polisi menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, Chen Xiao mungkin akan mendapat masalah. Setelah Chen Xiao ditangani, dia tidak akan menghalangi jalannya lagi. Memikirkan hal ini, sedikit rasa puas diri yang tersembunyi muncul di mata Lin Yan. Dia telah berusaha mencari cara untuk mengeluarkan Chen Xiao dari keluarga Lin, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan melakukan kejahatan seserius itu. Jika Chen Xiao dipenjarakan seperti 7 tahun lalu, maka semua masalah akan terselesaikan. Anggota keluarga Lin lainnya memiliki pemikiran yang sama, jadi meskipun mereka merasa sedikit takut. Lagi pula, di mata mereka, Chen Xiao seperti sepotong sampah, namun sebelumnya dia begitu kejam, langsung mendorong kepala keluarga Song dari tangga. Namun, keserakahan mereka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Beauty International jauh melebihi rasa takut mereka. Jika Chen Xiao sampai jatuh ke dalam kehancuran total karena hal ini, mereka pasti memiliki banyak cara untuk mendapatkan uang, atau bahkan saham sungguhan, dari Lin Qingya terkait Meiyan International. Saat ini, Beauty International bukanlah seperti dulu lagi. Jika mereka bisa mendapatkan sebagian sahamnya, mengingat bisnisnya yang sedang berkembang pesat saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian dan benar-benar bisa bergabung dengan kelas atas. Chen Xiao, kau selalu bertingkah seperti cucu di rumah, tapi ternyata kau menyimpan pikiran jahat. Keluar dari keluarga Lin sekarang juga, atau siapa tahu bencana apa yang akan kau timbulkan. Aku tidak pernah menyangka kau berani mendorong seseorang dari gedung seperti itu. Kau memang mencari masalah. Apa gunanya sampah sepertimu bagi Qingya selain membuat ulah seperti ini? Menurutku sebaiknya kau bercerai dengan Qingya dan berhenti membuang-buang waktunya di sini. Apa yang telah kau lakukan sudah cukup untuk mendatangkan masalah besar bagi Qingya dan keluarga Lin kami. Mulai sekarang, kau tidak akan memiliki hubungan lagi dengan keluarga Lin. Petik 2. Banyak anggota keluarga Lin mengkritik Chen Xiao, seolah-olah tindakannya akan membawa malapetaka besar bagi mereka. Banyak orang memandang Chen Xiao seolah-olah dia adalah dewa wabah. Semua orang bertekad untuk mengusir Chen Xiao dari keluarga Lin. Bahkan Lin Yaohua dan Shen Lan, yang melangkah keluar dari kerumunan, memancarkan sikap dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka langsung berjalan ke sisi Lin Qingya dan dengan paksa menariknya pergi. Meskipun Lin Qingya juga agak marah, karena metode Chen Xiao sebelumnya terlalu brutal, melihat sikap begitu banyak anggota klan terhadap Chen Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara dan membela diri. Ayah dan ibu, kalian tidak bisa melakukan ini. Chen Xiao mengerahkan pasukan besar untuk mengepung Meiyan International demi membantuku, hanya untuk menghancurkanku dan Meiyan International. Jika bukan karena Chen Xiao, Meiyan International dan aku akan hancur. Qingya, ini zaman apa? Kau masih melindungi Chen Xiao, si tak berguna itu. Apakah kamu tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah pembunuhan? Shen Lan menatap Lin Qingya dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam, seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Lin Qingya tidak tahu bagaimana membela diri. Suasana membeku pada saat itu. Chen Xiao hanya menatap semua orang dan berkata pelan, tidak ada yang akan menindaklanjuti masalah ini. Cek, kau pikir kau ini apa, sampah. Belum ada yang peduli padamu. Tunggu saja sampai polisi datang, baru kau lihat apa yang terjadi. Di antara anggota keluarga Lin, seseorang angkat bicara. Dek. Tepat saat itu, petugas dari kantor polisi juga bergegas masuk ke dalam perusahaan Beauty International. Ketika Duan Ke dan anak buahnya melihat Chen Xiao, mereka tak kuasa menahan rasa hormat yang terpancar di wajah mereka. Namun, ekspresi Chen Xiao tampak dingin, seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Duan Ke segera mengerti dan menoleh untuk menanyakan situasi kepada yang lain. Pak, mohon segera tangkap pembunuh ini. Ya, pembunuh berantai seperti itu tidak boleh ditoleransi. Kelompok itu melebih-lebihkan cerita dan menceritakan kembali apa yang telah terjadi. Duan Ke melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan memberi perintah kepada anak buahnya. Tangkap semua orang yang membuat masalah di Meiyan International. Karena Song Shen, yang memicu ini, sudah mati, dia beruntung. Kemas barang-barangnya dan bawa dia pergi. Setelah mendengar perkataan Duan Ke, ekspresi Song Yusu berubah drastis, dan dia berseru, apakah kau yakin tidak melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin polisi melakukan kesalahan? Bawa dia pergi. Bersambung.